Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Daily, yang tentu saja menceritakan berbagai macam cerita horor, baik dari kisah nyata, mitos ataupun cerita seram lainnya. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita seram yang mungkin ingin dibagikan kepada teman-teman Cipta Cerita Daily, kalian bisa DM Instagram saya atau kirimkan email di link deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian bantu tekan tombol subscribe di bawah ini dan bantu kami ke 1000 subscriber agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semangat untuk membuat konten horor buat kalian. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah subscribe channel kami. Semoga kalian terhibur dengan konten-konten yang kami berikan. Dan tak lupa pula doa kami buat kalian semua agar kalian selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, juga dipermudah dalam segala urusan. Amin. Dan untuk cerita malam ini kami akan menceritakan sebuah kisah horor dengan judul di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan angker. Terdapat sebuah legenda tentang pesugihan yang sangat menakutkan. Legenda itu bercerita tentang seorang pria yang bernama Darmo, yang dalam keputusasaan dan keserakahan dia memutuskan untuk melakukan pesugihan dengan memberikan tumbal manusia untuk mendapatkan kekayaan yang tidak terbatas. Cerita itu menyebar di kalangan penduduk desa. Namun sebagian orang menolak untuk mempercayainya karena kebanyakan orang-orang di era milenial sekarang lebih cenderung ke arah virtual dibanding dengan hal-hal mistis. Namun ada orang yang sebut namanya Rudi. Dia tergoda oleh janji kekayaan yang tak terbatas dan memutuskan untuk melangkah ke jalan yang gelap itu. Rudi melakukan pencarian yang sangat panjang untuk menemukan dukun guna bisa membantunya melaksanakan acara ritual tersebut. Setelah mencari-cari, ia menemukan sesosok dukun tua yang terkenal sebagai ahli persugihan. Letaknya di tengah hutan gunung dengan jalanan yang penuh bebatuan dan jurang-jurang yang sangat curam. Selain itu, juga banyak sekali binatang-binatang buas seperti ular, kalajengking, singa, dan yang lain-lain. Dengan antusias yang tinggi dan penuh harapan, Rudi nekat melakukan perjalanan itu dengan hanya modal senter dan sarung yang terpakai di tubuhnya. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Rudi segera bergegas pergi dari rumah. Belum lama dia melangkah, dia mencium bau bunga yang sangat busuk dicampur wewangian seperti parfum orang-orang yang sudah meninggal. Rudi pun tak menggubrisnya. Dia tetap melangkah terus ke depan
hingga sampailah dia di sebuah pohon pisang yang tidak jauh dari rumahnya. Tubuhnya tiba-tiba merasa dingin dan tak bisa digerakkan. Dalam hati dia berkata, ada apa sebenarnya dengan tubuh saya ini? Tanpa merasa takut, dia tetap berusaha berjuang untuk melawan itu. Hingga sampai akhirnya dari balik pohon itu muncul sesosok putih yang terbungkus kain kafan yang sudah kotor. Matanya melotot dengan wajah yang sudah hancur dan hampir tidak bisa dikenali sama sekali. Dia menatap Rudy seakan ingin menyampaikan suatu pesan kepadanya. Kira-kira apa pesan yang disampaikan oleh sesosok putih-putih itu? Tiba-tiba tubuhnya bisa digerakkan kembali dengan normal. Rudy terus menatap ke arah pohon itu dan menyernyitkan matanya sambil berjalan ke arah pohon pisang itu. Alhasil, setelah dia sampai di pohon pisang itu, ternyata putih-putih itu tiba-tiba terbang ke atas dan menghilang entah kemana. Rudy hanya diam dan masih menganggap itu semua hanya halusinasi saja. Karena waktu itu sudah mepet, dia melanjutkan perjalanan menuju ke rumah dukun tersebut. Sampailah dia di tengah jalan. Waktu menunjukkan pukul 12 malam tepat. Rudy merasa kelelahan dan memutuskan untuk sejenak istirahat. Pas kebetulan di sana terdapat sebuah pohon yang teramat sangat besar dan menjulang tinggi. Rudy melangkah menuju pohon itu, lalu merebahkan tubuhnya sesaat. Tiba-tiba saja tercium bau wangi yang sangat menyengat dari pohon itu. Tapi karena kecapean, Rudy tak menggubris aroma bau itu berasal dari mana. Hingga sebelum akhirnya dia merasa pundaknya seperti terasa sangat berat, seperti ada yang menindihnya. Rudy berusaha bangkit mencoba pergi dari pohon itu karena dia merasa ada yang tidak beres dengan pohon itu. Saat dia merangkak karena di pundaknya merasa keberatan, nafasnya mulai terasa berat. Tiba-tiba juga bau yang tadinya wangi berubah menjadi bau bangkai yang sangat busuk bercampur bunga-bunga orang yang sudah meninggal. Hingga akhirnya dia melihat sesosok bayangan hitam besar berada tepat di depannya. Saat Rudy menengok ke atas, dia melihat mata yang sangat besar berwarna merah dan juga taring-taring besar berada di mulutnya. Dengan mata yang melotot, wajah makhluk itu mulai mendekatkan wajahnya ke arah si Rudy, seakan mau memakannya hingga sebelum semuanya menjadi gelap gulita. Rudy terbangun di sebuah ruangan yang terbuat dari bambu. Dia melihat sekeliling kamar itu dan melihat beberapa barang mistis seperti tombak, keris, kendi yang terbuat dari kuningan, yang patung-patung yang sangat aneh. Benda-benda itu terlihat seperti benda-benda kuno yang sengaja dirawat dan disimpan dengan sangat baik. Dia masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia bisa tiba-tiba sampai di ruangan ini. Padahal dia masih benar-benar ingat bahwa saat malam itu dia pingsan di sebuah hutan. Di dalam kebingungan itu ada seorang kakek tua yang datang ke kamarnya. Dia memakai baju panjang berwarna coklat
yang sudah kusam dengan garis-garis berwarna putih. Dia mendekati Rudy sambil membawa minuman dengan gelas yang terbuat dari bambu. Rudy langsung tersetak bangun, kemudian bertanya dia sedang ada di mana. Si orang tua pun menjelaskan apa yang sedang terjadi, bahwa ketika jam 2 malam saat dia sedang berjalan di hutan, dia menemukan si Rudy yang tergeletak. Kemudian dia membawanya pulang. Lantas si orang tua itu kembali bertanya kepada si Rudy, apa yang dilakukan Rudy tengah malam di sebuah hutan angker itu sendirian. Rudy pun menjawab, dia sedang mencari seorang dukun yang bisa membantunya untuk melakukan persugihan agar dia bisa menjadi kaya. Semua alasan dan latar belakang tentang dirinya semua diceritakan kepada sang dukun tersebut. Si orang tua itu berkata kepada Rudy bahwa dia bisa membantu melakukan persugihan tersebut. Tapi sebelum itu dia bercerita kepada si Rudy bahwa rata-rata orang yang melakukan persugihan hidupnya tidak lagi tenang, dan semua kekayaan yang didapat tidak akan bisa dia nikmati sepenuhnya. Dan apabila dia tidak bisa memberikan tumbal di hari yang ditentukan, maka taruhannya adalah nyawanya sendiri. Rudy pun merasa tak keberatan dan meminta Pak Tua itu untuk membantunya. Rudy disuruh untuk menyiapkan berbagai macam syarat-syarat guna untuk melakukan persugihan itu. Di antaranya bunga 7 rupa, dupa, kemenyan, dan hal sulit yang harus dia cari, yaitu mencari orang yang tidak berdosa dari desanya. Kemudian Rudy di situ berpikir, dia harus mencari seorang bayi, karena bayi adalah orang yang belum punya dosa sama sekali. Dan apabila semua itu sudah disiapkan, dia harus datang saat malam Jumat ketika bulan purnama datang. Setelah semua penjelasan itu selesai, Rudy langsung pulang ke kampungnya. Dalam perasaan dan pikiran yang bimbang, dia terus berpikir untuk melakukannya atau tidak. Akan tetapi karena kondisi ekonomi yang sangat mendesak, dia pun memantapkan hatinya untuk melakukannya. Sampailah dia di Tugu desa tempat tinggalnya. Dia berkeliling sekitaran desa guna untuk mencari siapa yang cocok untuk dijadikan korban selanjutnya. Hingga sampailah dia di sebuah warung yang kebetulan ada ibu-ibu gosip yang sedang berkumpul untuk membeli masakan. Warung itu biasa buka jam 5 pagi. Rudy mampir sebentar ke warung itu sambil memesan secangkir kopi dan juga sebatang rokok. Pas kebetulan ada salah satu dari mereka yang bercerita bahwa ada salah satu temannya yang baru lahiran dan mengajak para ibu-ibu itu untuk menjenguknya. Dan itu merupakan salah satu tradisi yang sudah lama melekat di desa itu. Mendengar cerita itu, Rudy merasa bahwa itu merupakan pertanda bahwa dia harus melaksanakan acara ritual tersebut. Malam pun tiba, semua orang sudah tertidur lelap. Si Rudy datang ke rumah wanita yang baru lahiran itu. Saat mengecek pintu, ternyata orang tersebut lupa mengunci pintu. Karena mungkin saat siang harinya dia merasa kecapean karena banyak tamu yang berkunjung guna untuk menjenguk anaknya yang baru lahiran. Perlahan-lahan dia masuk dan melihat bayi itu. Dia berjalan mengendap-endap dan perlahan-lahan mengambil bayi itu. Entah kenapa si ibu-ibu itu
tidak terbangun dari tidurnya. Dan anehnya juga si bayi itu tidak menangis ketika dia diangkat oleh si Rudy. Kebetulan besok adalah bulan purnama dan malam Jumat. Semua bahan untuk acara sudah disiapkan dan Rudy membawanya ke rumah si dukun itu. Sampailah dia di rumah si dukun. Di dalam hati si dukun dia berkata bahwa dari sekian banyak orang yang melakukan ritual, hanya Rudy yang bisa mempersiapkan semua persyaratan itu dengan sangat cepat. Dan tanpa berpikir panjang, saat malam mereka melakukan acara ritual tersebut. Rudy pun dibawa di sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat sebuah altar kecil dan sebuah patung yang berbentuk seperti iblis dengan besar ukuran 3 kali manusia dengan mata yang berwarna merah menyala. Rudy sempat heran dengan patung tersebut karena patung itu mirip dengan apa yang dia lihat pas di hutan kala itu. Akan tetapi Rudy hanya diam dan tidak berkata apapun. 4 oncor di samping patung itu dinyalakan oleh sang dukun. Bunga-bunga dan juga dupa-dupa ditata demikian rupa di atas altar itu. Kemudian si dukun mengambil kucing hitam yang memang sudah dia persiapkan sebelumnya. Dia angkat si kucing hitam itu dan dia tusuk bagian perut si kucing. Darahnya bercucuran di sekitar altar. Dia mengambil jantung si kucing itu dan memakannya. Karena dirasa cerita itu cukup sadis untuk diceritakan. Akhirnya acara ritual yang mengerikan itu telah selesai dilakukan. Sang dukun menyuruh si Rudy untuk pulang ke rumah guna istirahat. Akan tetapi setelah sampai rumah, dia kaget bukan kebayang karena di dalam sebuah lemari yang tadinya kosong terdapat sebuah emas batangan dan juga banyak sekali uang yang berserakan di dalam lemari itu. Spontan, rasa lelah Rudy yang teramat sangat itu tiba-tiba menghilang. Hingga saat keesokan harinya, dia langsung pergi untuk melunasi hutang-hutangnya dan juga pergi ke toko bangunan guna untuk membeli alat-alat dan juga bahan-bahan renovasi rumahnya. Selain itu, dia juga pergi untuk membeli sebuah kendaraan, dikarenakan dia sendiri belum mempunyai kendaraan sama sekali. Namun dia tidak menyadari harga yang harus dibayar atas semua itu. Secara bertahap, Rudy mulai merasakan perubahan yang mengerikan di dalam dirinya. Dia dipenuhi rasa bersalah, ketakutan, dan kegelisahan yang tidak terhentikan. Kemudian pada suatu malam, muncullah sosok bayangan hitam yang selalu menghantuinya dan menghancurkan ketenangan jiwanya. Rudy menyadari bahwa tumbal yang dia berikan itu telah mengutuknya. Ia menjadi terjebak dalam lingkaran keserakahan dan keputusasaan. Kekayaan yang ia dapatkan tidak membawa kebahagiaan atau kepuasan, melainkan sebuah malapetaka dan kesengsaraan bagi dirinya. Dan alhasil Rudy baru menyadari hal itu setelah dia melakukan semua acara ritual tersebut. Akhirnya Rudy mencari cara untuk menghentikan kutukan pesugihan tersebut. Ia berusaha mencari tahu lebih banyak tentang apa ritual yang dia dilakukan dan kisah-kisah pesugihan itu sendiri. Dalam pencariannya, dia bertemu dengan seorang tokoh misterius yang mengetahui rahasia di balik pesugihan